Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel saya, channel Uniega, channel tentang pendidikan dan juga metodologi penelitian. Baik, pada teman-teman semua para akademisi, terima kasih yang sudah mensupport akun saya, channel saya untuk bisa selalu aktif dalam memberikan informasi-informasi dan juga ilmu yang terkait tentang pendidikan serta metodologi penelitian. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, ditunggu untuk teman-teman para akademisi. Video kali ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah, masih berkaitan metodologi penelitian, yaitu pembahasan pada bab 4. Nah, biasanya letaknya itu pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Itu di bagian karya tulis ilmiah berupa tesis, skripsi, disertasi. Sementara kalau untuk artikel tidak ada pakai bab, atau bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu tidak ada, hanya penulisan judulnya saja, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya satu persatu. Secara sistematis, suatu tulisan yang memiliki karakteristik ilmiah biasanya dibagi menjadi beberapa bab. Nah, mulai dari bab pendahuluan, bab 1, hingga nanti bab penutup ataupun bab 5. Nah, meskipun urutan bab ini dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lain perguruan tingginya, tergantung pada pedoman penulisan yang digunakan. Akan tetapi, yang pasti pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, ada bagian yang memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Biasanya itu berada di bab 4. Bahkan sering pula ada yang menuliskan bagian hasil dan pembahasan itu secara terpisah, tapi ada pula yang menuliskannya menjadi satu bagian terpadu. Di sini tentu saja perlu diingat bahwa pada dasarnya hasil penelitian mengacu pada hasil daripada teknik analisis data yang telah kita peroleh dari lapangan ataupun dari pengamatan. Sedangkan pembahasan mengacu pada penjabaran secara mendalam terkait hasil penelitian yang telah ditulis, atau dengan kata lain, pembahasan berguna untuk menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam tulisan-tulisan ilmiah, bab 4 menjadi bagian yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan, karena bagian ini bisa dikatakan sebagai inti dari tulisan ilmiah kita. Meskipun pada bab-bab lainnya juga nggak kalah penting, teman-teman. Nah, misalnya saja bab 1 yang merupakan pendahuluan. Kita harus memaparkan hal-hal yang mendasar atau yang menjadi alasan untuk penelitian kita, hal yang perlu kita lakukan. Nah, pada bab 2 itu biasanya tujuan tinjauan pustaka. Kita harus menuliskan landasan teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian untuk memperkuat hipotesis penelitian ataupun argumen kita. Pada bab 3 yang merupakan bagian metodologi penelitian, kita harus menuliskan pendekatan penelitian yang kita gunakan, jenis data penelitian yang kita butuhkan, sumber data tersebut, teknik pengumpulan datanya, teknik validitas datanya, dan juga teknik analisis datanya. Nah, sedangkan pada bab 4 yang merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan, kita diharuskan untuk menuliskan hasil yang telah kita peroleh dengan menggunakan metode pada bab 3. Nah, serta memberikan penjelasan secara terperinci terkait hasil tersebut. Nah, bukan itu saja, pada bagian pembahasan kita juga harus meningkatkan hasil penelitian kita dengan dasar teori yang kita gunakan, yang sebelumnya telah kita tulis pada bab 2 atau kajian teori atau tinjauan pustaka.
Nah, kita masuk dulu sih apa itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam bab 4 itu yang berisi hasil penelitian dan pembahasan itu berdasarkan kata yang telah dianalisa dengan menggunakan jenis metode penelitian tertentu yang telah ditulis sebelumnya pada bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Hasil penelitian adalah bagian yang menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Bagian hasil adalah tempat peneliti melaporkan temuan studinya berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari metodologi yang diterapkan. Bagian hasil seharusnya hanya menyatakan temuan tanpa bisa dikatakan untuk interpretasi dan disusun dalam urutan yang logis. Dan perlu kita ingat bahwa bagian hasil harus selalu ditulis dalam bentuk lampau. Yang kedua, pembahasan atau diskusi. Bagian ini mengikuti hasil penelitian. Disinilah penulis menunjukkan pentingnya hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan mengapa penelitian mendapatkan hasil yang demikian. Nah, bagian pembahasan memberikan penjelasan logis untuk hasil dari penelitian. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan membandingkan dan mengkontraskan hasil dengan dasar teori yang digunakan maupun temuan penelitian sebelumnya, sehingga kutipan penelitian yang dibahas dalam tinjauan pustaka umumnya muncul kembali di bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan juga biasanya membahas keterbatasan penelitian dan berspekulasi tentang apa yang dikatakan hasil penelitian tentang masalah yang diidentifikasi dalam rumus masalah ataupun pertanyaan penelitian. Bagian pembahasan sangat penting karena bergerak ke arah argumen peneliti. Nah, karena para peneliti menginterpretasikan hasil mereka menurut landasan teoritis, di bagian ini ada lebih banyak ruang untuk perbedaan pendapat. Nah, cara peneliti menafsirkan hasil mereka mungkin sangat berbeda-beda dari cara kita menafsirkan ataupun cara peneliti lainnya untuk menafsirkannya. Nah, bagaimana cara membuat bab 4 itu? Ada beberapa tahap ataupun ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tuliskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tahapan penelitian. Dalam menuliskan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, harus sesuai dengan tahapan penelitian yang telah kita tuliskan sebelumnya pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ingat, kita tidak boleh menuliskan hasil dan pembahasan yang tidak sesuai dengan bab 3 atau metodologi penelitian, sebab penelitian harus dilakukan secara bertahap, sehingga penyusunan hasil dan pembahasannya pun juga bertahap. Apabila perlu, kita bisa menggunakan penomoran pada setiap subjudul pada bab 3. Nah, selain itu, sesuai dengan urutan ataupun tahapan yang telah kita tuliskan sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa di bab 4 ini kita harus menuliskan apabila terjadi kegagalan dalam penelitian kita. Misalnya kita gagal dalam menerapkan model discovery learning, maka kita juga harus menuliskan apa penyebab kegagalan tersebut. Yang kedua, tuliskan angka pada hasil penelitian. Apabila hasil penelitian kita berupa angka-angka, hasil perhitungan statistik, matematika, dan lainnya itu pada penelitian kuantitatif, maka kita juga harus menuliskan pada bagian hasil. Jika angka terlalu banyak, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Tapi apabila sekiranya tabel tersebut membutuhkan lebih dari 1 halaman, maka hasil perhitungan dapat kita sertakan di bagian lampiran. Setiap angka yang kita tulis sebagai hasil analisis kita tentunya memiliki makna atau maksud tertentu. Oleh sebab itu, kita juga harus menjelaskan apa makna dari yang kita maksud, dari hasil analisis yang kita maksud. Yang ketiga,
tulislah pembahasan semaksimal mungkin dan selengkap mungkin. Seringkali teman-teman akademisi ataupun mahasiswa menulis bagian pembahasan dengan asal-asalan, sehingga menyebabkan pembaca tidak mengerti maksud dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menuliskan pembahasan semaksimal mungkin dan selengkap mungkin agar pembaca bisa memahami keunggulan ataupun kebaruan dari penelitian kita. Atau apabila ada kegagalan, pembaca mengetahui penyebab kegagalannya seperti apa, sehingga nanti dapat menjadikan pembelajaran bagi mereka. Yang keempat, sertakan jurnal pendukung. Nah, pada bab 4 ini, terutama pada bagian pembahasan ya teman-teman, kita harus menyertakan jurnal internasional ataupun jurnal nasional sebagai pendukung untuk memperkuat argumen kita. Sebab apabila tidak ada jurnal pendukungnya, maka tulisan kita itu bisa diragukan. Jadi penting untuk kita ingat bahwa jurnal pendukung tidak hanya dituliskan pada bab 1 dan bab 2 saja, tapi di bagian pembahasan jurnal yang kita rujuk tersebut harus kita munculkan kembali agar pembaca mengetahui posisi penelitian kita itu dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang kelima, jangan tuliskan kesimpulan pada bab 4. Menuliskan kesimpulan pada bab 4 adalah hal yang mutlak harus kita hindari, karena kesimpulan terletak di bagian bab 5 bersama dengan saran. Nah, apabila kita mengungkapkan argumen yang sering kali mengarah pada kesimpulan, itu boleh-boleh saja, tapi argumen tersebut harus dibuktikan dengan jurnal pendukungnya. Sedangkan pada bagian kesimpulan, tidak perlu teman-teman mencantumkan jurnal pendukung, karena kesimpulan tersebut merupakan akhir dari sebuah tulisan dan biasanya merangkum poin-poin utama dari suatu argumen. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.